Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Jalil. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas rangkaian listrik ya, yaitu IPA tema 3 subtema 3. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas rangkaian listrik, yaitu seri dan paralel, yaitu persamaan dan perbedaannya ya, persamaan dan perbedaan rangkaian listrik dan rangkaian paralel. Sebelumnya sudah kita pernah membahas rangkaian listrik itu apa, rangkaian seri itu apa, sudah kita bahas sebelumnya. Nah, pada sesi kali ini kita fokus pada persamaan dan perbedaan, dan nanti ditambah dengan rangkaian paralel. Oke, langsung saja kita bahas ya pertemuan kali ini. Nah, tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini yaitu peserta didik dapat membedakan rangkaian listrik seri dan paralel. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan rangkaian listrik secara campuran. Ya. Oke, langsung saja kita bahas ya persamaan antara rangkaian seri dan paralel ya. Nah, ini persamaannya. Yang pertama, daya dan arus listrik yang dibutuhkan dari kedua jenis rangkaian sama besar. Dayanya itu sama besar, ya, arusnya juga sama ya. Jadi antara rangkaian listrik disusun seri maupun disusun paralel, daya dan arusnya itu sama ya. Misalkan untuk lampu 3 ya, disusun secara paralel maupun seri, dayanya tetap sama. Terus yang kedua, kedua jenis rangkaian dapat digunakan secara bersama-sama. Antara seri dan paralel, dua-duanya bisa digunakan secara bersama, bisa digabungkan, disebut rangkaian campuran. Persamaan yang ketiga yaitu kedua jenis rangkaian memiliki kesamaan hambatan. Nah, hambatan listriknya ini adalah kemampuan benda untuk menahan aliran arus listrik. Jadi hambatannya tetap sama ya. Hambatannya antara listrik rangkaian secara seri dan paralel itu hambatannya tetap sama. Nah, ciri khas rangkaian seri ya, hanya memiliki satu aliran saja. Nah, ini kalau seri itu kan hanya memiliki satu aliran saja. Ini perbedaannya sekarang ya. Perbedaannya, kalau yang seri itu hanya memiliki satu aliran listrik saja, satu aliran listriknya itu satu, berputar terus. Nah, berputar ya, dari baterai, dari kutub positif ke kutub negatif, berputar terus ya. Hanya memiliki satu aliran. Yang kedua, membutuhkan sedikit komponen ya. Komponen listriknya sini sedikit, sehingga biaya yang dibutuhkan untuk membuat rangkaian seri ini lebih sedikit, karena kabel yang dibutuhkan, saklar yang dibutuhkan itu hanya sedikit. Namun ya, cahaya lampu yang dihasilkan lebih redup. Nah, rangkaian seri ini cahaya lampu yang digunakan adalah lebih redup. Nah, terus yang terakhir, jika salah satu alat listrik dilepaskan dari rangkaian yang membuat kabel terpisah, akan mengakibatkan alat listrik lainnya padam. Ya, jadi ini kalau ke gambar ini ya, kalau salah satu ini terputus, maka yang lain akan padam. Berbeda dengan rangkaian paralel ya. Paralel ini memiliki lebih dari satu aliran listrik. Aliran listriknya itu lebih dari satu ya. Dari lampu 1 ini mengalir seperti ini, putar terus. Lampu 2 mengalir seperti ini, berputar terus ya. Jadi aliran listriknya itu lebih dari satu atau banyak ya. Rangkaian paralel membutuhkan banyak komponen listrik. Komponen listriknya ini banyak, sehingga biaya yang dibutuhkan untuk membuat rangkaian paralel akan lebih besar. Yang ketiga, cahaya lampu yang dihasilkan lebih terang. Nah, ini keuntungannya kalau bercabang itu paralel ini, cahaya lampunya akan lebih terang dibandingkan dengan seri. Yang keempat,
jika salah satu aliran listrik diputus, salah satunya ya, maka tidak akan berdampak pada arus listrik di cabang yang lain, sehingga alat listrik yang lain tetap nyala. Maksudnya bagaimana? Jika salah satu lampu dimatikan, maka lampu yang lain tetap hidup. Misalkan antara kipas dan lampu, kipas dimatikan, lampu tidak dimatikan, maka kipas mati, lampunya tidak mati. Itulah yang disebut rangkaian paralel. Inilah bedanya ya, antara rangkaian listrik paralel dan seri ya. Bedanya di alirannya. Kalau seri itu satu aliran, kalau paralel lebih dari satu. Dan di komponennya, kalau seri itu lebih sedikit, kalau paralel itu lebih banyak. Cahaya lampu kalau paralel itu lebih terang, kalau seri itu lebih redup. Jika salah satu diputus ya, kalau di seri itu kalau diputus satu, maka yang lain ikut mati atau padam. Tapi kalau di paralel, jika salah satu putus, yang lain tetap hidup atau tetap nyala. Itu adalah perbedaan rangkaian listrik paralel dan seri. Oke, selanjutnya rangkaian listrik yang seri maupun yang bercabang ini bisa dijadikan satu, yang disebut adalah rangkaian listrik campuran. Nah, jadi rangkaian listrik campuran adalah rangkaian seri memiliki satu aliran gas saja tanpa ada, sedangkan rangkaian paralel ini lebih dari satu ya. Jadi kalau digabung ya membentuk rangkaian listrik paralel campuran. Jadi rangkaian listrik campuran itu rangkaian listrik gabungan antara rangkaian listrik yang seri dan paralel. Ini disebut rangkaian listrik campuran. Contohnya ya, perhatikan gambar lampu dipasang ya. Lampu 1, 2, 3, 1, 2, dan 3 ini disusun secara seri. Lampu seri ini dicabangkan dengan lampu 4, cabangkan lagi dengan lampu 5. Ini ya. Jika lampu 1 padam, lampu 1 ini kok mati, padam ya, maka lampu 2 dan 3 akan mati atau padam juga karena disusun secara seri. Tetapi ya, kenapa kok lampu 2 dan 3 kok padam? Karena arusnya tidak bisa mengalir melewati lampu 2 dan 3 karena terputus di lampu 1 ini, tidak bisa meneruskan arus ke sini. Tetapi lampu 4 dan 5 ini tetap menyala karena ini punya aliran tersendiri ya, alirannya mengalir tersendiri. Jika lampu 1 padam, lampu 2 dan 3 mati, 4 dan 5 tetap hidup. Inilah yang disebut rangkaian listrik secara campuran. Campuran itu antara seri dan paralel ya. Demikian ya pertemuan kali ini, semoga dapat dipahami dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.